fitur semiotik dalam the itu apa aja, atau mental English yang bisa menjelaskan the itu apa aja? Yang pertama yaitu definite. Definite tahu artinya apa? Menjelaskan. Merujuk. Dia itu jadi kayak the itu kan kita pakai kalau seumpamanya referennya itu sudah kita ketahui ya teman-teman. Nah ini kan referennya the ini kan si boy ini tadi si boy itu referennya the. Nah jadi dia udah merujuk pada satu referen gitu loh. Nah kemudian dia spesifik. Nah kurang lebih sama sih, spesifik sama apa definite tadi. Kemudian kita tentukan apa yang tadi namanya distinguishernya itu sesuatu kelihatan nggak? Kelihatan. Sesuatu yang spesifik. Tambah sulit. Tapi ini pakai apa tadi namanya square brackets. Nah, ini namanya tadi distinguishernya. Kemudian dari kata boy itu kan informasi gramatikalnya ini noun. Kemudian dia mental use-nya male. Kemudian human. Kemudian dia animate. Ya, minus adult. Minus adult. Minus adult itu, nah terus jadi distinguishernya apa? Oh ya intinya adalah manusia muda, manusia muda, Belum dewasa. laki-laki muda, belum Iya, dewasa. benar tuh manusia laki-laki. Belum menikah masa bayi. Belum menikah enggak? Kalau sudah menikah dipanggil boy boleh? Enggak. Kalau namanya boy nggak apa-apa kan? Kalau namanya boy. Berarti Joko nek arep Joko. Joko. Nah orang ketemu Lucu banget kacamatanya. Boy jem. Paham Pak? Distinguisher itu sampai spesifik jogur kuwi tak liyane kan. Manusia laki-laki muda belum dewasa, Ya? belum menikah, belum punya anak. Oh my god. Ya belum menikah, belum punya anak masih bisa menjaga. Ya. Kalau udah duda apa? Nah ini ada terus lanjut yang AIDS kata AIDS ya verb ini kan informasi Normal gramatikalnya ini verb. Kemudian dia itu Terus ada normal action. sih. Kemudian proses, Tetep. terus Video. physical, dia itu bisa terlihat gitu loh aktivitasnya. Makan hati. Ayo. Itu tadi maksudnya pragmatik Mbak ya. Mati. Itu pragmatik bukan. Tapi kalau nanti di sini makan hati itu nanti maksudnya anomali Pak, karena dia nggak bisa. Ya, anomali ada kalimat. Ya karena dia nggak bisa dijadikan secara grammatikal. Pengecualian ya. Kajian pragmatik Ya, Anomali. proses. Pokoknya distinguish-nya itu suatu proses memasukkan makanan ke dalam mulut, kemudian mengunyahnya terus menelannya. Gitu. Kemudian dari itu sama ya determiner kayak the, tapi bedanya dia itu minus definite. atau indefinite plus. Ya atau indefinite plus. Nah minus definite itu maksudnya dia kan belum merujuk ke reference sing apa ya istilahnya Not specific. spesifik ya spesifik gitu. Nah, tapi dia itu singular. Berarti Singular. berarti referen yang dia tuju itu jumlahnya cuma dua tadi doang. Kemudian apple ini informasi gramatikalnya dia. Nah dari kata apple ini teman-teman kata apple ini mempunyai variasi-variasi makna kayak yang udah disebutin Fitri itu tadi ya. Variasi maknanya yang pertama itu dia bisa berarti buah, itunya itu fruit,
dan bisa dimakan, edible. Terus yang kedua itu adalah institution. Apple. Siapa yang tahu Apple gitu kan? Oh. Institution. Apple. Institution. Nah, pokoknya gitu ya teman-teman. Jadi dari Apple tadi ada maknanya bisa full, institution, atau satu lagi nanti ada idiom. Tapi dari konteks kalimat ini kita menggunakannya ya fruit ini karena dia itu suatu objek yang dikenai apa namanya? Tindakan memakan ini tadi. Kemudian aku hapus dulu ya. Ini udah paham kan ya? Iya. Paham ya? Anggap paham lah. Paham nggak paham? Apa ya? Nah, kemudian masuk ke yang tahap selection restriction. Nah, selection restriction dari kata the boy is an apple. Oh iya. Kita fokusnya ke apa itu namanya predikatnya ya teman-teman. Kalau ini kan dia di sini posisinya predikat ya. Ini dia di sini sebagai subjeknya, ini di sini dia sebagai objeknya. Nah, maksudnya selection restriction itu tadi atau suatu kata yang boleh dimasukkan ke dalam kalimat atau enggaknya itu tadi. Yang pertama, untuk dia bisa kalimat itu bisa kompatibel atau cocok atau tidak melanggar batas makna, si syaratnya yang pertama subjek ini harus apa namanya? Animate ya. Animate itu kan dia kan makhluk hidup ya. Ini kan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup berarti bisa melakukan kegiatan ini tadi, proses makan ini tadi. Kemudian untuk objeknya sendiri itu dia harus edible atau bisa dimakan. Karena di sini kan konteksnya dia sebagai hewan ya. Nah, jadi kalau dia konteksnya edible bisa dimakan, bisa dikenai oleh kegiatan ini tadi, berarti ini semuanya apa itu namanya? Tidak ada pelanggaran batas makna seperti itu. Nah, contohnya kalau ada pelanggaran apa ya? Kayak tadi contohnya kayak the rock is an apple. Rock maksudnya batu memakan apel. Nah, sebenarnya secara gramatikal kan benar, tapi secara semantik itu salah. Gitu. Apple is the boy. Anomali itu lagi Pak. Ya. Kemudian, nah kita ini lumayan panjang ya teman-teman. Kita masuk ke tahap yang berikutnya yaitu projection rule-nya atau checking compatibility-nya. Jadi dari diagram pohon tadi itu kan kita ada non-phrase pertama yaitu kan an apple. Kemudian non-phrase kedua The boy. Kemudian Bukan cuma the boy. kemudian verb phrase it's. Kemudian baru sentence. The boy nggak sih situ? Nah, dari penambahan kombinasi kedua ini teman-teman dari kata ini dan ini, ya itu kan apa itu namanya? Tadi kan ini belum spesifik ya, belum spesifik ya. Levelnya belum spesifik maksudnya apa? Kan apple itu kan dia bisa, ya meskipun dia dua, tapi kan dia bisa apple yang berwarna merah atau yang berwarna hijau seperti itu. Nah, jadi di sini dia itu kompatibel, cocok karena apa itu namanya? Referennya ini apa namanya? Referen sama kata en ini tadi, artikel en ini tadi itu saling melengkapi, saling cocok seperti itu. Karena di konteks kalimat sendiri juga tidak dijelaskan apple-nya itu merah atau hijau seperti itu. Kemudian the sama voice-nya juga. Ini voice-nya kan boy, iya sorry. Boy. Nah, the boy ini siapa? Spesifiknya boy ini siapa ya? Boy yang makan apel itu seperti itu. Jadi ini dia dianggapnya kompatibel. Kemudian kata it's an apple. It's sama ini ya, bedanya gini ya teman. Ini udah jadi seperti ini sama ini. It's an apple. Nah, ini tadi yang sebelumnya penjelasan sebelumnya tadi yang restriction apa tadi? Selection itu tadi ini juga maknanya kompatibel karena
objek apel ini bisa dikenai tindakan is ini tadi. Kemudian puncaknya adalah ini dan ini membentuk kalimat yang utuh. Nah, jadi dalam kalimat yang ini apakah subjek boy-nya ini memiliki namanya semantik fiturnya yang animate, ya dia animate ya dia ini animate untuk memenuhi syarat yang is ini tadi, sehingga dia ini kalimat yang pertama ini dia dianggap kompatibel. Kemudian apakah kata an apple ini tadi itu memiliki fitur semantiknya edible ya dia edible, sehingga dia bisa disebut kompatibel atau cocok dengan ini tadi. Jadi secara keseluruhan ini tadi kalau ditarik kesimpulan teman-teman, nah sebenarnya kan di makalah itu kan lebih penjabarannya lebih detail lagi ya, tapi karena ini juga karena waktu ya, jadi aku nggak bisa jabarnya terlalu detail aja. Nanti kalau ada mau ditanya silahkan ditanyakan. Nah nanti intinya final resultnya teman-teman dari kalimat the boy is an apple itu nanti ada itu nanti contextually definite, buka yang di ini tabel yang di final result. Nah kemudian boy-nya itu action boy-nya itu human, male, animate, translate, dan human person. Kemudian it's-nya itu action, proses, physical, konsumtif seperti itu, dan dia bisa dia itu memenuhi syarat yang harus dipenuhi oleh subjek dan objek ini tadi. Kemudian ini tadi indefinite, dan kemudian apple itu tadi physical object atau verb itu tadi. Nah jadi kalau diterjemahkan secara literal meaningnya atau konseptual meaningnya itu tadi adalah seorang anak laki-laki tertentu sedang melakukan tindakan memakan sebuah apel seperti itu. Nah itu untuk proses reaction rule-nya seperti itu. Jadi emang harus dijabari satu-satu dari itu tadi kayak an apple, kemudian masuk ke atas lagi sampai verb phrase-nya is an apple kayak gitu sampai kalimat itu seperti itu. Nah seperti itu teman-teman untuk yang reaction rule-nya. Kemudian ada stage selanjutnya yaitu entailment. Nah sebenarnya ini bukan termasuk stage ya teman-teman. Jadi dari kata the boy is an apple itu tadi kita bisa menarik fakta-fakta yang benar yang lainnya. Contohnya kayak there is a boy. Nah ya pasti benar di situ faktanya ada anak laki-laki dari kalimat the boy is an apple laki-laki. Kemudian there is an apple, iya ada sebuah apple. The boy is animate, laki-laki itu bernyawa atau makhluk hidup, iya betul, dan seterusnya. Kemudian ada juga fakta yang tidak pasti, uncertain proposition or facts-nya, yaitu the boy is hungry. Apakah di situ dijelaskan kalau dari kalimat itu dijelaskan kalau si boy itu hungry, nah itu tidak pasti, tidak harus. Nah kemudian apakah the apple is red? Nah itu juga tidak dijelaskan ya di situ. Bisa aja itu apelnya hijau. Kemudian the boy likes the apple, belum tentu juga. Kemudian the boy will finish the apple, itu juga tidak disebutkan keterangannya dia makan apelnya itu sampai habis. So conclusion